Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Dia ngajak balikan sahabat kebahagiaan. Setelah itu sahabat kebahagiaan mikir ya, bagaimana aku dan kamu selanjutnya? Baru ngajak balikan atau mungkin juga baru ngajak berdamai, dan kita akan cek energinya dia ke kamu itu seperti apa dan bagaimana hal-hal yang mungkin kemungkinan nanti akan terjadi. Siapapun sahabat kebahagiaan dan siapapun dia, ini tentunya kita harapkan ya sahabat kebahagiaan ada sebuah perubahan-perubahan yang sifatnya adalah saling memahami satu sama lain. Dan bacaan ini sifatnya adalah timeless, bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi nanti. Kita akan cek bersama-sama. Temanya tentang baru ngajak balikan. Kamu dan aku selanjutnya itu seperti apa ya? Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Baru ngajak balikan. Kamu dan dia selanjutnya. Kamu dan dia selanjutnya seperti apa? Oke, kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi kamu dan dia ya. Kita akan cek. Bagaimana energinya? Oke, kartu pertama ini bagus sahabat kebahagiaan, kartunya adalah The Sun. The Sun berkaitan dari baru ngajak balikan lagi atau baru ngajak berdamai dalam sebuah hubungan. Ini tentunya adalah sebuah harapan yang positif ya sahabat kebahagiaan. Ya memang ada niatan baik dari diri dia untuk memperbaiki segala sesuatunya. Ya anggap aja dia adalah matahari pagi sahabat kebahagiaan ya, yang habis mengalami sebuah badai kehidupan, ternyata matahari masih terus bisa bersinar. Ini adalah simbol dari energinya dia ya sahabat kebahagiaan, masih bisa menyinari di balik badai, di balik kegelapan. Tapi terkait itu semua memang masa-masa lalu yang mungkin berat ya antara hubungan kamu dengan dia, ini ternyata dirinya dia itu menyesal. Dia nyesel, makanya dia mencoba untuk memperbaiki satu persatu dari permasalahan kalian ya sahabat kebahagiaan. Ya orang ini memang ngerasa bahwa harapan terbesarku itu jatuhnya itu ada di kamu, ada di sahabat kebahagiaan, bukan kepada yang lain. Artinya orang ini memang sudah mempertimbangkan sesuatu dari yang sebelumnya dia meninggalin kamu, mungkin dari yang sebelumnya kalian tidak berdamai, di saat kalian di sini bersatu kembali, dia yang ngajak balikan. Ini ada energi bahwa dirinya dia menyesal ya. Menyesal memang di akhir. Menyesal memang di akhir. Dan kartu The Sun ini adalah simbol energi bahwa segala sesuatunya ini akan berjalan lebih indah. Ini menurut versinya dia ya sahabat kebahagiaan. Ya dia yakin sih suatu saat hubungannya ini akan bisa diperbaiki. Kalau misalnya sahabat kebahagiaan mau menerima dia, ya kurang lebihnya ada sebuah perubahan dari diri dia ya sahabat kebahagiaan. Dan tema ini kalian juga harus bisa menyesuaikan nih. Harus bisa menyesuaikan. Aku temanya apa sih ya yang sesuai dengan energi sahabat kebahagiaan? Karena di sini adalah temanya dia yang baru ngajak balikan sama sahabat kebahagiaan. Ini tentunya energi yang terbaca adalah energinya dia ya. Dan di sini kartu pertama The Sun. Tapi jangan berharap positif dulu, walaupun kartunya yang pertama adalah The Sun. Kita lihat untuk kartu-kartu yang lain, apakah ada hal-hal yang mungkin perlu kita waspadai dari energinya dia ya sahabat kebahagiaan. Oke, kartu selanjutnya ada kartu Four of Pentacles sahabat kebahagiaan. Tuh kan bener kan, dia itu pertamanya ya sama sahabat kebahagiaan tuh gengsinya gede banget. Gengsinya gede. Memang tidak ada sumber kekuatan yang bisa membuat diri dia tuh ngerasa
hari-harinya itu berwarna kalau nggak ada kamu. Ketika berada di kondisi bahwa dia putus sama kamu atau nggak ada kamu, hidupnya itu stuck, nggak ada hal yang indah bagi diri dia. Ya, selama beberapa hari ketika kamu dan dia itu dalam kondisi diem-dieman atau apa, atau mungkin juga putus ya, hari-hari yang dilalui itu monoton banget sahabat kebahagiaan. Dan kemudian hanya kamulah yang bisa membuat diri dia itu kembali menjadi senang. 4 pentacle di dalam kartu tarot ya sahabat kebahagiaan. 4 pentacle di dalam kartu tarot ini adalah di dalam hidupnya dia tuh banyak pilihan ya, banyak pilihan. Ternyata ketika dia memilih pilihan lain, gak ada yang bisa berkesinambung dengan diri sahabat kebahagiaan, karena dia ngerasa dan yakin bahwa koneksi jiwanya dia itu jatuhnya sama kamu. Koneksi jiwanya dia jatuhnya sama sahabat kebahagiaan. Dan ketika terhubung dengan sahabat kebahagiaan juga kayak ngerasa bahwa ini sebenarnya bisa diperbaiki. Ini sebenarnya kita bisa memulai lagi dari awal. Dan dia memang ngerasa bahwa kamu adalah sumber kekuatan bagi diri dia ketika menjalani sebuah hari-hari. Apalagi kartunya adalah pentacle ya sahabat kebahagiaan. Pentacle itu adalah simbol dari fisik dan simbol dari kekuatan. Oke, untuk selanjutnya kartunya Empress. Oke, kamu zona nyamannya dia sahabat kebahagiaan. Bagi dia ya, kamu adalah zona nyamannya. Bagi dia, kamu adalah orang yang bisa memberikan tempat yang sangat nyaman. Dan kamu adalah orang yang benar-benar tulus mencintai dia. Orang ini tipikal lebih senang dicintai daripada mencintai. Tapi ketika dia ngajak balikan sama kamu, dia akan berubah. Dia akan berubah untuk bisa mencintai kamu. Ya mungkin kemarin statusnya adalah kamu yang paling banyak mencintai dia. Ya, ketika ada sebuah permasalahan, ada sebuah jeda di situ, dia ngajak balikan sama sahabat kebahagiaan, ini terbalik. Dia yang akan mencintai kamu. Empress ini adalah simbol dari Venus ya sahabat kebahagiaan, yang penuh dengan kelimpahan energi di situ, kelimpahan perasaan. Dia memang mencoba untuk satu persatu memperbaiki segala bentuk kekurangannya ya. Dan cintanya memang akan semakin tumbuh ketika sahabat kebahagiaan mungkin mengiyakan atau menerima kembali dirinya dia ya. Ya, untuk hubungan kamu selanjutnya ternyata ada sebuah pergerakan yang positif ya. Ya, cintanya dia akan terlihat lebih besar lagi, kurang lebih ketika baru ngajak balikan sama kamu 3 hari. 3 hari dia tuh mencoba untuk berproses, untuk lebih bisa menunjukkan dirinya dia tuh yang mencintai kamu. Lalu ciptakanlah sebuah kenyamanan. Kalau misalnya kamu tuh nggak cuek nih sama dia, walaupun dia ngajak balikan, kamu membuka diri. Tapi meskipun sahabat kebahagiaan walaupun membuka diri, kamu jangan terlalu maju banget ya. Dia ini yang akan maju, dia ini yang akan mencoba untuk mengindahkan cinta. Karena Empress itu simbol cinta ya sahabat kebahagiaan. Simbol cinta, simbol dari kedewasaan diri, simbol dari kesuburan. Dan kalau dikatakan apakah dia sudah siap? Jawabannya adalah sudah. Dia sudah siap memulai sebuah hubungan bersama sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya untuk energi selanjutnya ada kartu The Magus ya. The Magus ini adalah The Magician ya sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan dari hubungan kamu yang ngajak balikan, dia memang ingin mencoba memperbaiki segala sesuatunya dan memperbaiki komunikasi, terutama komunikasi. Ya, komunikasinya ini akan diperbaiki satu persatu. Kamu dan dia ternyata ini jauh lebih intim lagi ya, karena keintiman itu datangnya dari sebuah komunikasi. Ya, dia perlahan-perlahan akan ngertiin kamu dan mencoba agar sahabat kebahagiaan ini menjadi nomor satunya. Ada beberapa tahun lahir nih sahabat kebahagiaan yang kemungkinan nanti kisah selanjutnya hubungannya kamu bersama dia tuh semakin indah ya. Untuk kisah selanjutnya, untuk kalian yang lahir tahun 76, 89, 79, 86, 82, 81, 84, 83, 85, 80, 88, 77, 78, 90. Ini adalah angka kelahiran, di mana angka kelahiran ini akan menciptakan sebuah hubungan yang jauh lebih intim lagi. Potensinya ini jauh lebih tinggi ya sahabat kebahagiaan untuk tanggal lahir ini, tahun lahir ini, karena tahun lahir ini yang Kevin sebutkan itu memiliki potensi hubungannya akan jauh lebih positif lagi. Dan yang kayak lihat di kartu The Magus ini atau The Magician, hubungan kamu akan menjadi satu dan ada kemungkinan bahwa
segala sesuatunya bisa tercapai, termasuk perencanaan untuk menikah. Kalau misalnya kalian sama-sama single, ada perencanaan juga untuk menikah di sini, karena The Magician ini akan memberikan sebuah harapan. Harapan itu akan terwujudkan ketika kalian sama-sama single. Kalian pengen mencoba untuk ke jenjang yang lebih serius lagi, ini ada. Berarti ketika dia ngajak balikan sama kamu yang sama-sama single, kalian itu telah menyelesaikan tahap ketiga cinta. Ketika berada di rutinitas dan kekacauan, dia menyadari walaupun ada beberapa jeda ya, dia nggak hubungin kamu, atau sahabat kebahagiaan jedanya ini lagi berantem sama dia, putus atau apa. Nah, jeda tersebut dia sudah mulai berproses nih sahabat kebahagiaan, dan menyadari tentang kesalahannya, menyadari tentang kebutuhan cinta. Akhirnya dia mengulang lagi ke tahap pertama cinta, yaitu new love, dan kemudian dia mencoba untuk memberikan waktunya kepada diri sahabat kebahagiaan, mencoba untuk mengulangi lagi dan mengobrol hal-hal yang lebih serius. Setelah itu kalian akan kembali atau mungkin juga menginjakkan tahap cinta keempat, yaitu tentang kestabilan. Kalau sudah menginjakin tahap cinta keempat, hubungan kalian stabil, hubungan kalian bisa saling mengerti satu sama lain, maka terciptalah sebuah komitmen. Dan ada beberapa hal yang berkaitan pernikahan ini mungkin muncul ya sahabat kebahagiaan. Ngajak balikan ini dia memang serius sama sahabat kebahagiaan. Oke, itu yang sama-sama single ya, karena simbolnya adalah angka 1. Tapi untuk sahabat kebahagiaan yang cintanya bersegi-segi, tunggu kisah kamu selanjutnya. Ada hal apa yang cintanya bersegi-segi? Kita akan cek. Untuk energi selanjutnya, oke sahabat kebahagiaan, untuk kalian yang cintanya terlalu banyak segi-seginya ya, justru yang keluar kartu itu adalah The Devil. The Devil ini adalah simbol dari kemelekatan sahabat kebahagiaan. Kemelekatan ini datangnya dari sebuah keinginan dan juga hasrat ya. Kalau sudah masuk kemelekatan, keinginan dan hasrat, hubungannya ini akan susah sekali putus, atau mungkin juga sahabat kebahagiaan juga bisa diliputi atau dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau sudah diliputi hawa nafsu, ya segala sesuatunya ingin selalu dekat, segala sesuatunya ingin selalu terikat di sini ya. Divine masculine-nya dia tuh lagi power banget sahabat kebahagiaan. Untuk dia yang divine-nya maskulin, ini energinya lagi power banget. Dan ini untuk cinta kalian yang bersegi-segi ya sahabat kebahagiaan. Ketika dia ngajak balikan, ya kemungkinannya akan terulang kembali hal-hal semacam ini. Tapi kalian gak bisa putus. Kalian gak bisa mengakhiri. Yang bisa mengakhiri itu semua adalah kesadaran diri kalian, dimana kalian bisa menempatkan cinta. Ya, hubungan alternatif atau cinta segitiga, cinta segi empat, trapesium, gagar genjang atau apa ya sahabat kebahagiaan yang seginya banyak. Itu kenapa bisa hubungannya itu sering on off, naik turun, lalu kembali lagi, ngejalinin lagi. Karena sebenarnya kalian itu dikuasai oleh The Devil ya, tentang sebuah hasrat. Dan hasrat ini banyak sekali sisi adrenalin ya. Ketika seseorang sudah dipicu sisi adrenalin, maka rasa penasaran itu akan semakin dominan. Dan rasa penasaran itulah yang membuat hubungan kalian itu terkadang berantakan, terkadang itu kayak melawan arus, terkadang itu kayak semangat banget gitu ya sahabat kebahagiaan. Tapi ketika sudah tahu karakternya dia, ya mungkin ada sebagian dari sahabat kebahagiaan yang menyesali. Tapi rasa sesal kamu itu sebenarnya dinikmatin saja loh sahabat kebahagiaan. Dan ini untuk hubungannya yang bersegi-segi. Tapi Kevin lihat ya, di tahun ini memang kemelekatan masih ada nih sahabat kebahagiaan. Kemarin tahun 2022 itu kemelekatannya banyak banget nih. Tapi sahabat kebahagiaan ini kan Kevin nggak bisa istilahnya adalah mengendalikan atau mengontrol kalian semua ya. Kebijaksanaan ada di kalian semua. Jangan sampai di tahun 2023 ini ada sebuah kemelekatan dari energi kartu The Devil ya. Kemelekatan dalam artian gini, kamu ngejalin hubungan alternatif, sudah tahu hubungan alternatifnya itu sering on off, dan hubungan alternatif kamu itu banyak sekali toksiknya, tapi kamu masih tetap kekeh di situ. Ya udah, kamu akan dikuasai oleh The Devil di sini. Jangan sampai kamu dikuasai oleh The Devil, yaitu hasrat dan juga kemelekatan. Kalau sudah masuk ke ranah sini, ya mungkin sahabat kebahagiaan harus bisa menyadari dan melakukan sebuah pengakuan dosa. Kalau kamu tidak menyadari di situ tidak ada keseimbangan antara nilai spiritual kamu
Ya jangan sampai sahabat kebahagiaan terhanyut oleh energi The Devil di sini ya. Karena The Devil itu ada cinta. The Devil itu sebenarnya cinta loh. Cinta dan hasrat yang sifatnya adalah melekat, dibalut oleh gairah yang sangat besar. Terkadang itu bisa konyol dalam cinta. Kenapa konyol dalam cinta? Karena dikuasai oleh cinta, diperbudak oleh cinta, sehingga bisa melakukan apapun demi cinta. Karena ada sisi adrenalin yang sangat kuat dalam hubungan semacam ini ya sahabat kebahagiaan. Oke, baru ngajak balikan. Untuk energi selanjutnya ini adalah energi yang hubungannya cintanya bersegi-segi ya sahabat kebahagiaan. Yang bersegi-segi lagi nih, bagaimana? Kartunya adalah Temperance ya. Oke. Selanjutnya memang kamu mencoba untuk menyederhanakan cinta ini ya. Tapi terkait itu semua, walaupun kamu cintanya disederhanakan atau kamu berusaha untuk semaksimal mungkin ini jangan terlalu terpengaruh sama dia, mengimbangin dia, ya masih sama, energi kemelekatan itu akan lebih dominan. Sehingga sahabat kebahagiaan yang harusnya ini sadar, kemungkinan akan terus terikat sama diri dia ya. Temperance ini tentang sebuah tujuan ya, tentang sebuah tujuan ya. Tujuan kamu sama dia itu ngapain kalau misalkan berada di kondisi hubungan alternatif. Kalau nggak ada sebuah tujuan ya, hubungan kalian akan susah untuk ke tahap cinta yang terakhir, yaitu komitmen. Hubungan alternatif rata-rata susah sekali berkomitmen karena ini adalah hubungan tanpa sebuah kejelasan, tanpa sebuah arah, tapi sifatnya adalah melekat. Jangan sampai ini kemasukan hubungan toksik ya. Kalau kemasukan hubungan toksik, nilai temperance kamu, kesadaran kamu, dan keseimbangan hubungan kamu itu mungkin akan terasa lebih berat lagi. Ya mudah-mudahan sahabat kebahagiaan bisa mengimbangin ya. Karena kita tahu ya, yang namanya cinta itu adalah hak untuk kita miliki ya. Kita punya hak untuk cinta. Kita bisa mencintai siapapun karena cinta adalah sebuah anugerah. Tapi kita juga harus tahu di mana kita meletakkan cinta tersebut. Jangan sampai menjadikan sebuah karma. Dan terlebih untuk cinta alternatif, hubungan alternatif ini dikuasai oleh The Devil ya. Beda banget nih untuk sahabat kebahagiaan yang sama-sama single, ternyata ada harapan yang positif ya. Dia ngajak balikan sama kamu. Yang sama-sama single energinya positif. Karena kartu pertama adalah Sun dan kartu yang terakhir adalah The Magus. Ini nilainya lebih positif lagi ya. Dan yang alternatif ini malah kartunya yang pertama adalah The Devil. Wah. Berjuang aja deh sahabat kebahagiaan, bagaimana kalian mengendalikan cinta di sini. Jangan kamu yang dikendalikan dia, tapi sebisa mungkin kamu yang bisa mengendalikan. Itu kuncinya. Lalu next berikutnya, oke, kita bertemu di kartu Seven of Wands ya. Energi maskulinnya ini kuat banget nih sahabat kebahagiaan. Siapa yang defense-nya maskulin nih, kamu apa atau dia? Kalau defense kamu yang paling dominan itu maskulin, kamu akan lebih semangat lagi dalam mempertahankan cinta ini. Tapi kalau misalkan dia yang defense-nya maskulin, dia juga sama akan jauh lebih kuat lagi mempertahankan hubungan ini ya. Hubungan alternatif ketika dia ngajak balikan sama kamu ya, sebisa mungkin dia berusaha untuk hubungannya itu tetap terjaga. Meskipun berat ya, tapi kalian masih bisa melalui ini semua. Tapi perlu diingat ya sahabat kebahagiaan, hubungan alternatif semacam ini memang penuh resiko. Resikonya bisa kamu yang disudutkan, bisa kamu yang ngerasa bahwa kok kayaknya kayak gini terus ya, aku bertahan kayak gini nggak ada sebuah kemajuan. Ya kemudian nanti sahabat kebahagiaan kembali ke dalam kesadaran kalian ya. Oke, ini beberapa hal yang berkaitan dengan hubungan alternatif juga terlihat ya. Dan kita akan cek lagi untuk yang terakhir nih, hubungan alternatif apalagi selanjutnya. Oke, Prince of Wands ya sahabat kebahagiaan. Ya hubungan ini masih tetap terjaga, masih ada cinta. Dia memfokuskan ke kamu ketika ngajak balikan sama kamu, fokusnya sama kamu. Udah fokusnya sama kamu. Jadi nggak ada energi entitas lain yang mungkin kemungkinannya itu akan mencoba untuk mengganggu kamu ya sahabat kebahagiaan. Ya memang di 3 bulan terakhir ketika dia ngajak balikan, energinya cukup bagus. Energinya tetap stabil di situ. Tapi kalau misalkan nggak ada yang istilahnya mengalah dan menyadari, hubungannya bisa kacau lagi. Tapi ujung-ujungnya balikan lagi. Wah, PR banget nih untuk yang alternatif kalau misalkan dia ngajak balikan. Dan kita akan cek lagi untuk kamu dan dia selanjutnya itu seperti apa. Ini untuk generalnya ya. Kamu dan dia, perjalanan hubungan. Oke, Eight of Pentacle akan belajar lebih dewasa lagi ya sahabat kebahagiaan. Proses ngejalin hubungan seperti ini memang
bermacam-macam ya, bermacam-macam sebuah kejadian. Tapi kejadian-kejadian yang kalian alami ini tentunya akan menjadikan sebuah pembelajaran untuk lebih dewasa lagi. Kevin lihat sih ada energi positif di energi kartu Eight of Pentacle ya, sahabat kebahagiaan. Prosesnya memang tidak mudah untuk bisa menjadi satu, untuk bisa menjadi aku dan kamu dan cinta. Gak mudah, tapi ketika kalian sudah bisa berproses di sini, kekuatan cinta kalian itu akan semakin kuat ya, sahabat kebahagiaan. Ada sebuah harmoni dalam hubungan kamu bersama dia. Hal-hal yang berkaitan dari rutinitas ini semakin bisa dipahami ya, sahabat kebahagiaan. Ya, ada sebuah penilaian yang menguntungkan dari diri dia ya terhadap diri sahabat kebahagiaan. Ketika kamu sudah mau menerima dia, saling memaafkan, dia ngajak balikan sama kamu, sahabat kebahagiaan juga semakin memahami dia. Nilai plusnya adalah dia menilai kamu adalah orang yang menguntungkan bagi hidupnya. Oke, ada sebuah proses yang cukup positif ya. Tapi mudah-mudahan prosesnya ini bertahan cukup lama ya, sahabat kebahagiaan. Ya mungkin kalau banyak sekali perbedaan antara kamu dengan dia, kalian harus ingat ya, sahabat kebahagiaan, perbedaan itu tentunya akan bisa menjadi sebuah pelengkap, dan perbedaan ketika sudah bisa memahami satu sama lain, ini akan bisa menjadikan sebuah cinta sejati. Nah, cinta sejati itu lahirnya dari ketidaksempurnaan. Karena ketidaksempurnaan lah yang menyatukan kalian, maka kalian akan menjadi sempurna. Ini adalah sebuah prosesnya untuk menemukan cinta sejati. Dan cinta sejati tentunya ada sebuah kesadaran ya, sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi selanjutnya tuh kalian baca sendiri deh kartunya nih. Kartunya adalah love. Serius gak sih dia ngajak balikan? Jawabannya udah pasti serius, dan ini adalah Two of Cup. Saling berbagi cawan, saling berbagi perasaan, saling berbagi janji, dan saling memaafkan. Simbolnya tangannya di sini, dia mau berpegangan tangan. Ini adalah simbol dari saling memaafkan satu sama lain. Ya, sahabat kebahagiaan, ketika dia ngajak balikan sama kamu, yang dibawa adalah cinta, yang dibawa adalah sebuah koneksi jiwa. Kalau misalkan kamu ngerasa bahwa oke, hubungan ini bisa diperbaiki, hubungan ini harus bisa terjaga dan saling memahami satu sama lain, maka koneksi jiwa kalian akan semakin kuat. Dan beberapa cinta yang berkaitan cinta secara spiritual, ini koneksinya akan semakin terhubung, dan kalian bisa melakukan sebuah telepati ya, karena Two of Cup ini memang terhubung terhadap jiwa. Dan koneksi cinta spiritual itu semakin erat sekali energinya untuk bisa memberikan sebuah informasi hanya lewat pikiran saja, sahabat kebahagiaan. Lalu untuk soulmate, tentunya permasalahan ini akan membuat kalian akan semakin lebih dewasa. Twin flame itu tidak bisa dilepaskan untuk energi semacam ini ya, karena the devilnya muncul, yaitu sebuah kemelekatan. Tapi perlu diingat ya, twin flame itu tidak akan pernah menikah, dan jarang sekali twin flame itu bisa menikah, karena kita tahu ya, yang namanya twin flame adalah sebuah kembaran, dan kembaran itu banyak sekali kesamaan-kesamaan. Seperti halnya, masa kamu mau menikahi diri kamu sendiri sih, sahabat kebahagiaan. Dan energi twin flame ini memang kemelekatannya ada banget ya. Jadi kan kemelekatan ini adalah sumber support, dan nggak boleh ada energi saling menyakiti satu sama lain ya. Ketika kamu menyakiti diri dia, artinya kamu juga menyakiti diri sendiri untuk hubungan-hubungan twin flame. Lalu untuk hubungan karmik ya, ketika dia ngajak balikan sama kamu, 2 minggu terakhir akan menjadikan suasana yang lebih romantis lagi. Hubungan karmik relationship ya, dia akan merasakan, dan kamu juga akan merasakan suasana yang lebih romantis, lebih indah lagi, bisa berbagi satu sama lain. Tapi perlu diingat, hubungan karmik adalah hubungan tanpa ujung yang terkadang saling menyakiti, dan yang terkadang juga saling memberikan keindahan perasaan ya. Momennya harus ada sebuah kesadaran diri sih. Karmik itu adalah salah satu koneksi jiwa yang berbahaya menurut Kevin, berbahaya dan penuh dengan resiko, karena banyak sekali karma di dalam sebuah hubungan tersebut ya. Kalau misalkan kamu mau menghilangkan atau mungkin juga menghilangkan koneksi karmik di situ, cobalah untuk bisa menanamkan hal yang positif ya terhadap hubungan itu. Cinta ini ada energi kartu the love ya, love atau Two of Cup. Cinta ini memang harus tetap terjaga biar hubungan kalian itu akan semakin hangat ya. Lalu untuk hubungan sehati, koneksi jiwanya di sini yang kayak lihat ya. Ya, ketika kamu bahagia, dia bahagia. Ketika diri kamu, jiwa kamu sehat, dia juga akan merasakan hal yang sama ya. Hubungan sehati ini akan semakin beriringan ya, sahabat kebahagiaan, ketika dia baru ngajak balikan sama kamu.
dan beberapa hal yang berkaitan dari koneksi jiwa di sini. Ini banyak sekali pergerakan energi bahwa the sun-nya itu akan membuat hubungan kalian jauh lebih indah lagi. Tapi masa keindahan ini memang akan diuji selama 2 minggu. Diuji selama 2 minggu, dan ketika 2 minggu itu berjalan, kurang lebihnya sahabat kebahagiaan juga harus bisa menjaga tentang konsisten hubungan ya. Dia ngajak balikan, konsistennya harus dijaga selama 2 minggu di situ agar energi kalian tidak kacau balau ya sahabat kebahagiaan. Oke, kamu dan dia selanjutnya bagaimana? Ada kartu King of Cup ya. Harus bisa mendengarkan dan memahami tentang perasaan. Ini adalah waktunya untuk deep talk kalian ya. Ngobrolin hal-hal yang lebih dalam tentang sebuah hubungan agar hubungan kalian ini juga punya tahap cinta yang selanjutnya, yaitu adalah komitmen. Ketika dia ngajak balikan sama kamu, gunakan kesempatan itu untuk ngobrol lebih dalam lagi. Pertama, kalian harus bisa saling memahami dan juga saling memaafkan ya. Kalau sudah memahami, saling memaafkan, berpelukan dan lain sebagainya, kalian ngobrolnya akan jauh lebih dalam lagi ya sahabat kebahagiaan. Karena King of Cup ini adalah simbol dari pengertian nih sahabat kebahagiaan, simbol dari pengertian penuh dengan empati, kesetiaan, kesabaran ini ada di sini ya. Ini adalah momen ketika ngajak balikan, momen untuk melakukan deep talk itu penting banget ya, biar sahabat kebahagiaan ini juga nggak cuma pacaran doang, nggak cuma status-status doang, tapi kalian harus menuju sebuah komitmen. Oke, untuk energi selanjutnya ada kartu Four of Swords. Hubungannya akan jauh lebih tenang lagi ya sahabat kebahagiaan. Baru ngajak balikan sama dia, hubungannya jauh lebih tenang lagi. Jadi sebisa mungkin jangan ciptakan kekacauan energi atau hal-hal yang berkaitan dari ngejudge dia dari kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin. Ya kalau ngajak balikan ya sudah, antara kamu dengan dia jangan ungkit lagi masalah-masalah yang kemarin. Kalian harus bisa saling memaafkan satu sama lain, karena ada energi dari semesta bahwa hubungan kalian akan jauh lebih aman lagi, jauh lebih tenang lagi. Meskipun sahabat kebahagiaan mungkin masih ngerasain ragu, dia masih ngerasain ragu. Makanya dibutuhkan untuk melakukan deep talk ya di kartu King of Cup. Berarti di sini ada sebuah solusi. Ngajak balikan, ya kalian lakukan sebuah deep talk di situ, ngobrol lebih dalam lagi biar hubungannya akan semakin tenang, dan jangan pernah membahas kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lalui atau mengungkit. Nah, percintaannya orang Indonesia tuh rata-rata gitu sahabat kebahagiaan. Udah tahu salah, harusnya membahas permasalahan yang menjadi pokok utama, malah nyerempet, dia malah nyerempet, dia yang salah, dia yang nyerempet, ngungkit kesalahan-kesalahan kamu. Ya akhirnya nggak ketemu deh ujung permasalahannya atau titik temunya ya. Kurangi lah seperti itu ya sahabat kebahagiaan. Ya kurangi juga jadi netizen yang jahat ya. Rata-rata netizen yang jarinya gatel itu ya sama seperti menjalani kisah cintanya ya, terlalu banyak berkomentar ya, terlalu banyak argumen yang ingin diluapkan ya. Ya kalau misalnya ngajak balikan, fokuslah ke inti permasalahan kalian, jangan terlalu banyak mengomentari hal-hal yang lain. Justru itu akan membuat hubungannya itu semakin kacau. Di sini ada potensi bahwa hubungan kamu itu sebenarnya bisa jauh lebih tenang lagi ketika tidak terlalu banyak menuntut dan lakukan sebuah deep talk di situ. Oke, selanjutnya ada kartu Six of Cup, itu kan balikan. Six of Cup itu adalah nostalgia cinta ya sahabat kebahagiaan. Ketika dia ngajak balikan, apa yang harus kamu lakukan? Ya, kamu dan dia selanjutnya memang harus bisa mengulang lagi masa atau fase bulan madu kalian. Bulan madunya adalah ketika kalian ini bisa saling berbagi satu sama lain, ketika kalian bisa ketawa-ketawa bareng, ketika kalian ini menemukan sebuah momen yang tidak akan pernah dilupakan. Kalian kembali lagi ke momen tersebut. Misalkan kalian ini ada tempat yang spesial antara kamu dengan dia, ya kalian harus bernostalgia cinta di situ. Hal mana yang sudah pernah kalian lalui bersama ketika dulu pertama kalian kenal, kalian mengulangi di situ, karena ini akan membuat kalian tuh akan semakin lebih romantis dan keharmonisan hubungan kalian akan tetap terjaga. Kuncinya adalah nostalgia cinta. Ketika dia ngajak balikan sama kamu, ulangi momen-momen kebersamaan kalian ya sahabat kebahagiaan. Mungkin kalian jalan ke tempat yang mana, atau di kafe mana, atau melakukan aktivitas mana yang ngerasa bahwa ini adalah kenangan terindah.
Dan kalian juga bisa menggunakan baju kesayangan kalian yang mungkin diberi sama dia, atau hal-hal yang berkaitan dari gift yang pernah dia beri, kalian pakai di situ agar kalian bisa mengenang tentang hal-hal yang sifatnya adalah positif. Masa kalian di sini, tahap cinta kalian ini memang ada di masa atau di tahap new love ya. Dan ini adalah fase bulan madu kalian. Ibarat kata dia ngajak balikan sama kamu, ini adalah tahap cinta baru kamu bersama dia. Meskipun orangnya masih sama, tapi energinya itu adalah new love kamu. Ciptakan suasana yang lebih indah lagi, kegembiraan, sukacita, agar hubungannya itu akan terus terjalin sampai nanti ya sahabat kebahagiaan. Oke, positif nih sahabat kebahagiaan, ada perbaikan, ada momen yang cukup positif. Lalu untuk energi selanjutnya ada kartu The Hierophant, bener kan? Beberapa hari yang lalu Kevin baca itu yang single tuh banyak pernikahan ya. Kalau misalkan dia ngajak balikan sama kamu, sama-sama single, ini ada potensi untuk menikah ya. Presentasinya berapa persen Kevin untuk yang menikah? Presentasinya ini sekitar 67%. Buat sahabat kebahagiaan yang sama-sama single, dia ngajak balikan sama kamu, ada sebuah perubahan dan kalian semakin memahami satu sama lain, melakukan sebuah deep talk, dan kalian melakukan beberapa hal yang berkaitan dari saran Kevin di sini. Ya, ada potensi untuk menikah ya, karena orang tuanya juga sudah menyetujui, terutama ibu ya, sudah menyetujui, dan The Hierophant itu adalah simbol pernikahan. Ya, mudah-mudahan permasalahan kalian yang baru dia ngajak balikan itu adalah kekuatan ya untuk bisa saling memahami satu sama lain ya. Karena Kevin lihat ya, hubungan kalian itu akan semakin terisi. Terisi dalam artian gini. Ya mungkin kalian dulu belum bisa memahami satu sama lain. Di sini kalian akan terisi karena ada sebuah value dari hubungan ini. Permasalahan-permasalahan yang terjadi ini tentunya menjadi sebuah pembelajaran untuk lebih dewasa, dan The Hierophant di sini adalah simbol dari kedewasaan kalian. Oke. Lalu kita akan cek ya sahabat kebahagiaan, apa sih pesan semesta terkait hubungan ini? Baru ngajak balikan kamu dan dia selanjutnya. Apa pesan semestanya? Oke. Kartu bernomor 28. Wah, kartunya ambrol guys. Kevin ulangi ya. Kartu bernomor 28 muncul. 28 ini tentang keinginan bersama ya. Oke. Selanjutnya. Oke, 30 sahabat kebahagiaan, tentang masalah-masalah yang berkaitan dari gangguan. Lalu kartu bernomor 13. Oke, tentang sesuatu hal yang mungkin mengancam hubungan kalian ya. Yang pertama, kartu bernomor 28 ini adalah tentang sebuah keinginan bersama ya. Ketika dia baru ngajak balikan, pesan semestanya adalah cobalah untuk bisa berbagi tentang keinginan bersama kalian. Keinginannya untuk apa? Kenapa kita bisa dipersatukan kembali? Kenapa kamu ngajak balikan di sini? Harus ada sebuah alasan yang jelas, dan cobalah untuk menciptakan sebuah keinginan bersama agar hubungannya itu jauh lebih indah lagi, Karena Kevin lihat ya, ini adalah kesempatan kalian untuk bisa berbicara satu sama lain bahwa hubungannya ini jauh lebih serius lagi. Dan di kartu bernomor 30 di sini adalah distraction atau sebuah gangguan. Fokuslah ke dalam inti permasalahan hubungan kalian dan fokuslah kepada diri dia ya. Jangan memikirkan hal-hal yang lain ya, atau mungkin juga pengganggu atau siapa. Ini kalian hapus dari ingatan kalian. Kalau misalkan hubungan kalian itu hancur itu karena seorang pengganggu, dan ketika dia ngajak balikan sama kamu, mau minta maaf dan lain sebagainya, fokusnya kamu ke orang tersebut, jangan fokus ke hal yang lain, karena ini akan bisa mengganggu fokus kamu untuk bisa melancarkan hubungannya itu menjadi komitmen ya sahabat kebahagiaan ya. Negative thinking itu benar-benar harus dihapuskan dalam hubungan ini ya sahabat kebahagiaan, kalau misalkan dia ngajak balikan. Lalu hal-hal yang berkaitan dari kemelekatan hubungan ini, sahabat kebahagiaan juga harus tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada ya. Ya, walaupun kisah perjalanan kamu sama dia ketika ngajak balikan itu memang indah ya, indah kurang lebih sekitar 2 mingguan, itu masa-masa indah kalian. Tapi setelah itu kalian juga akan mengalami beberapa peristiwa yang harus bisa kalian kendalikan ya, bisa mengendalikan diri ya. Karena Kevin lihat di kartu bernomor 13 ini juga sama ya sahabat kebahagiaan, ternyata ada momennya kalian mengalami beberapa hal yang berkaitan dari gangguan-gangguan ya. Ya, gangguannya adalah mungkin bagaimana sahabat kebahagiaan bisa mengontrol diri di sini ketika mungkin dia tidak lagi bisa online sama sahabat kebahagiaan, ketika dia tidak bisa online sama sahabat kebahagiaan, kurang cepat balasnya atau apa, sahabat kebahagiaan juga harus bisa mengendalikan diri ya. Ya, di
bulan-bulan ini memang banyak sekali aktivitas dan rutinitas yang cukup berat ya untuk kalian yang bekerja di situ. Jadi harus bisa saling memahami satu sama lain. Ya, kartu bernomor 13 ini adalah sebuah danger atau bahaya ya. Ya, sahabat kebahagiaan memang membutuhkan bantuan dan juga saran ya. Ketika dia ngajak balikan sama kamu, cobalah untuk meminta saran kepada orang yang mungkin lebih bijaksana di situ ya. Minta saran, ya dia ngajak balikan nih sama aku, gimana ya menurut kamu ya. Kamu juga harus bisa mendapatkan pendapat dari orang lain, tapi pendapatnya jangan kalian terima mentah-mentah. Kalian kumpulkan dulu pendapat orang lain, kemudian ambil sebuah keputusan di situ ya, sahabat kebahagiaan. Jika si dia yang ngajak kamu balikan adalah orang yang toksik, tentunya harus ditolak ya, sahabat kebahagiaan. Karena kedua kartu di sini mengindikasi bahwa kalau misalkan dia adalah orang yang toksik, lebih baik ditolak kalau ngajak balikan. Tapi kalau misalkan dia bukan orang yang toksik, maka ada kesempatan untuk hubungannya jauh lebih bahagia lagi ya. Ya, hubungan yang toksik ngajak balikan ini sudah menjadi habitnya dia ya, sahabat kebahagiaan. Toksik itu adalah habit dan akan menjadi sebuah kebiasaan. Sekali toksik akan selamanya toksik, dan toksik itu nggak akan pernah bisa memberikan sebuah kenyamanan di dalam sebuah hubungan. Ya, sahabat kebahagiaan juga harus tahu dia toksik sama kamu atau enggak ya. Karena ketiga pesan semesta di sini mengindikasi bahwa harus bisa share keinginan bersama kalian, hindari hubungan-hubungan toksik. Kalau misalkan dia adalah orang yang toksik, tolak. Kalau dia ngajak balikan, ya mungkin kamu boleh memberikan sebuah kesempatan kedua di situ, tapi kamu juga harus waspada ya, harus waspada. Kalau misalkan dia toksik lagi, ya sahabat kebahagiaan wajib untuk mundur. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaannya Kevin ya. Yang pertama di Hierophant ini adalah energinya Taurus, ada Scorpio hadir di sini, Libra juga hadir. Lalu kita bertemu kartu King of Cup ini miliknya Pisces, ada Two of Cup ini masuk ke energinya Cancer, ada Virgo di kartu Eight of Pentacle. Lalu di sini ada kartu Prince of One, ini adalah Leo ya. Leo terkuatnya adalah Leo dekan pertama, Leo dekan kedua ya energinya. Lalu transisinya itu adalah Cancer sebagai Cancer dekan ketiga. Lalu ada kartu Seven of One, ini milik energinya Leo juga. Leo hadir di sini. Ada Sagittarius di Temperance, The Devil ini masuk energinya Capricorn, The Magus ini miliknya Gemini. Lalu The Empress Venus ya, Venus ada di Taurus. Lalu kita bertemu Four of Pentacle ini masuk ke energinya Capricorn, The Sun ini masuk ke energinya Leo. Wow, Leo ini lagi banyak banget nih energinya. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Lalu untuk inisial nama, inisial namanya, kalau inisial nama kamu zodiak kamu nggak ada, ambil point of view-nya ya, ambil positifnya ya sahabat kebahagiaan. Karena sebenarnya pembacaan kartu tarot itu nggak harus tertuju pada zodiaknya. Yang penting kalian tahu solusinya itu seperti apa, bagaimana jalan keluarnya. Oke, ada huruf W, ada huruf R, ada huruf E, ada huruf F, ada huruf I, ada huruf I, ada huruf Y. Selanjutnya ada huruf M, ada huruf N. Oke. Ada huruf J, ada huruf Q. Wah, huruf Q itu sering banget muncul ya. Ada huruf O. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini ya, sahabat kebahagiaan. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan, dan Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Matahari Masyo.